Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang datapad prosesor MIPS. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, arsitektur komputer yang sekarang kita gunakan itu menginduk pada arsitektur komputer yang dicetuskan oleh von Neumann, di mana di dalam arsitektur komputer tersebut terdapat komponen utama berupa CPU, kemudian ada komponen input dan komponen output. Di kotak yang tengah ini, selain CPU, ada bagian penting lainnya yaitu memori atau RAM. Untuk perangkat input, itu contohnya adalah keyboard, mouse, dan sebagainya. Untuk perangkat output, contohnya adalah layar monitor, kemudian infocus, printer, dan sebagainya. Kemudian di dalam CPU itu terdapat bagian-bagian penting antara lain control unit, kemudian arithmetic and logic unit, dan sejumlah register, di mana salah satu register yang penting adalah PC atau program counter yang berisi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian memori ini digunakan untuk menampung program yang akan dieksekusi, karena salah satu syarat agar program bisa dieksekusi adalah sudah ada di dalam memori. Nah, di bahasan kita hari ini kita akan coba bedah secara lebih detail bagaimana implementasi arsitektur von Neumann ini pada prosesor MIPS. Nah, dalam sejarahnya MIPS itu singkatan dari million instruction per second, atau ada yang memberi kepanjangan microprocessor without interlock pipeline stage. Itu diperkenalkan oleh John L. Hennessy tahun 1981. Idenya saat itu adalah untuk meningkatkan kinerja prosesor dengan menggunakan pipeline. Eksekusi instruksi itu akan dibagi menjadi beberapa tahapan, jadi tidak langsung dieksekusi sampai selesai, tapi ada tahapan-tahapannya. Setiap tahapan eksekusi itu bisa membutuhkan satu siklus clock atau lebih. Kemudian unit atau komponen di dalam arsitektur komputer tersebut bisa digunakan berulang-ulang antara satu siklus dengan siklus berikutnya. Dengan demikian, jumlah perangkat keras yang dibutuhkan itu bisa berkurang. Nah, ini contoh datapad MIPS multisiklus, di mana kita bisa lihat ada sejumlah komponen penting di dalamnya, seperti control unit, kemudian memori, kemudian instruction register, kemudian register, dan komponen yang utama untuk operasi yaitu ALU. Di samping itu ada komponen-komponen lain yang tidak kalah penting di dalam arsitektur multisiklus ini, yaitu di sini kita lihat ada PC, program counter, kemudian ada memory data register, ada sign extend, ada save left to, ada ALU control, ALU out, dan beberapa komponen yang lainnya. Kita selanjutnya akan bedah setiap komponen itu secara lebih detail. Yang pertama adalah program counter atau pencacah program. Di dalam MIPS, program counter ini akan menerima input 32 bit karena lebar data dan lebar alamat pada MIPS itu sebanyak 32 bit. Outputnya juga 32 bit. Nah, program counter ini
untuk bisa diupdate atau ditulisi itu harus aktif statusnya, di mana keaktifan dari program counter itu ditentukan oleh 1 bit control. Bisa berupa PC write count atau PC write. Jadi agar program counter bisa diupdate isinya, maka kontrolnya harus diaktifkan. Program counter isinya adalah alamat instruksi. Di prosesor MIPS, lebar alamatnya sebanyak 32 bit, sehingga jumlah alamat itu maksimal sebanyak 2 × 32 alamat. Kalau kita tulis menggunakan bilangan heksadesimal, maka alamat terendahnya adalah 0x00000000 sebanyak 8 buah angka heksadesimal, dan maksimalnya 0x FFFFFFF. Kemudian untuk increment atau penambahan nilai program counter, untuk prosesor MIPS ini increment-nya bukan 1 tetapi ditambah dengan 4. Mengapa ditambah 4? Karena setiap instruksi di prosesor MIPS ini memiliki panjang 32 bit. Kemudian setiap satu alamat itu bisa diisi data sebanyak 8 bit. Sehingga satu instruksi itu akan membutuhkan 4 alamat. Jadi untuk mengambil instruksi berikutnya, maka harus melompat sebanyak 4 alamat. Itulah kenapa increment pada program counter itu sebanyak 4. Beda dengan increment pada SAP1 yang sudah kita pelajari. Di situ hanya sebanyak 1 increment-nya. Kemudian program counter ini bisa menerima alamat dari 3 macam sumber. Yang pertama adalah alamat yang berasal dari output ALU yang nilainya sama dengan nilai program counter sebelumnya ditambah 4, atau ini merupakan increment yang normal. Kemudian yang kedua, program counter juga bisa menerima alamat yang berasal dari register ALU out. Ini digunakan untuk instruksi branch atau percabangan. Nah, biasanya branch yang digunakan di sini di arsitektur yang kita pelajari ini adalah BQ, branch on equal. Jadi untuk terjadi lompatan atau tidak, itu ada syaratnya. Yang ketiga, PC bisa juga diupdate ketika instruksi jump itu dieksekusi. Instruksi jump adalah instruksi untuk lompat ke alamat tertentu tanpa syarat. Jadi kalau instruksi branch ini ada syaratnya, instruksi jump itu tanpa syarat. Dimana untuk instruksi jump nanti alamat yang baru itu akan diperoleh dengan cara menggabungkan 28 bit, di mana 28 bit ini diperoleh dari bit 0 sampai 25 atau bit instruksi sebanyak 26, kemudian di save left to atau dikalikan dengan 4 sehingga menjadi 28 bit, itu akan digabungkan dengan 4 bit yang diperoleh dari nilai PC plus 4, itu kan 32 bit, diambil 4 bit paling kiri atau bit 28 sampai 31, digabungkan dengan 28 bit tadi sehingga diperoleh alamat baru untuk instruksi jump sebanyak 32 bit. Jadi isi program counter bisa diubah melalui 3 kemungkinan ini.
Komponen berikutnya memori atau RAM. Nah, di sini kita lihat yang masuk ke memori itu address alamat sepanjang 32 bit, kemudian data yang akan disimpan di setiap alamat. Setiap alamat bisa menerima 8 bit data. Kemudian yang keluar dari memori itu bisa berupa instruksi atau bisa juga berupa data. Kalau data berarti bisa diambil dari setiap satu alamat. Kalau instruksi maka dia akan diambil dari 4 alamat. Untuk memori ini ada 2 kontrolernya, yaitu memread dan memwrite. Memread sesuai dengan namanya ada kata read. Ini akan digunakan kalau memori ini akan dibaca isinya. Kalau memwrite ini harus aktif ketika memori akan ditulisi. Jadi operasi memread dan memwrite ini itu tidak boleh bersamaan. Jadi menulis dan membaca itu harus bergantian. Jadi kedua kontrol ini itu tidak boleh aktif bersamaan. Tetapi kalau keduanya tidak aktif, itu tidak apa-apa. Kalau memori sedang tidak digunakan. Jadi yang disimpan di dalam memori itu bisa berupa data, bisa berupa instruksi. Kemudian, untuk penempatan data dan instruksi di memori, pada umumnya instruksi itu ditaruh di alamat-alamat yang lebih rendah atau yang nomor alamatnya kecil. Kemudian data ditaruh di alamat-alamat yang nomornya lebih tinggi. Atau kalau digambarkan biasanya instruksi ditaruh di alamat atas, data ditaruh di alamat bawah. Komponen berikutnya adalah instruction register. Fungsinya sama seperti yang di SAP, yaitu untuk menyimpan atau menampung instruksi. Nah, instruction register atau IR ini itu ada satu kontrol namanya IR write. Jadi kalau isinya mau diupdate atau mau ditulisi, maka kontrol IR write-nya harus diaktifkan. Tetapi untuk operasi baca tidak ada kontrol, jadi sewaktu-waktu bisa dibaca, tetapi kalau mau ditulisi, IR write-nya harus diaktifkan. Nah, IR ini menerima instruksi sebanyak 32 bit. Kemudian, instruksi 32 bit ini akan didekode atau diurai menjadi beberapa bagian. Misalnya, bit ke 0 sampai 15, bit ke 16 sampai 20, bit 21 sampai 25, bit 26 sampai 31. Kita nanti akan pelajari secara lebih detail ketika nanti kita belajar instruksi MIPS, kegunaan dari masing-masing bagian atau pecahan dari bit-bit instruksi ini. Jadi, di sini kita bisa lihat misalnya 6 bit posisi 26 sampai 31 ini akan sangat berarti berkaitan dengan instruksi apa yang akan dieksekusi oleh MIPS tersebut. Karena 6 bit ini menentukan jenis instruksinya. Kemudian bit-bit lainnya itu akan menyesuaikan dengan jenis instruksi yang ada di 6 bit ini. Nah, nantinya kita akan lihat bahwa 6 bit yaitu posisi 26 sampai 31 itu akan masuk ke control unit. Control unit adalah bagian yang nanti menghasilkan bit-bit kontrol. Kemudian bit 21 sampai 25 ini digunakan untuk memberi nomor register. Jadi jumlah register di prosesor MIPS ini ada 32. Setiap register diberi nomor, jadi setiap register akan membutuhkan 5 bit. Nah, bit 21 sampai 25 ini nanti akan digunakan untuk
memberi nomor register yang pertama. Kemudian bit 16 sampai 20 untuk memberi nomor register yang kedua. Kemudian bit 0 sampai 15 ini sebenarnya bisa digunakan utuh sebanyak 16 bit ini, biasanya digunakan sebagai offset atau bilangan atau immediate. Namun nanti kita akan lihat juga bahwa pembagiannya tidak selalu utuh 0 sampai 15 atau sebanyak 16 bit, tapi di instruksi tertentu nanti bit 15 sampai 11 itu juga akan digunakan untuk nomor register. Kemudian di sisi lain, posisi bit 0 sampai ke 5 atau 6 bit paling kanan itu juga bisa diartikan untuk instruksi tertentu. Misalnya untuk instruksi tipe R ya, nanti kita akan pelajari di bagian selanjutnya. Jadi 0 sampai 15 ini bentuknya bisa bermacam-macam, tidak selalu utuh 16 bit. Berikutnya memori data register. Ini fungsinya adalah untuk menampung data yang diambil dari memori. Jadi ditampung sementara di memori data register. Istilah lainnya ada yang menyebut MBR, Memory Buffer Register. Jadi data dari memori ketika dibaca itu ditampung dulu sementara ke MDR ini sebelum nantinya disimpan di register. Nah, sekarang kita lihat ini gambaran dari register. Jadi di register itu akan ada bagian yang pertama adalah register pertama yang akan dibaca. Nomor registernya itu ditunjukkan oleh bit 21 sampai 25. Ini bit instruksi 21 sampai 25. Ini untuk sebagai nomor register pertama yang akan dibaca. Kemudian bit 11 sampai 15 ini untuk nomor register kedua yang akan dibaca. Tapi bisa juga bit 11 sampai 15 ini digunakan untuk nomor register yang akan diisi atau ditulisi. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat nomor register yang akan ditulisi itu bisa ditentukan oleh bit 11 sampai 15 atau bit 20 sampai 16. Ini tergantung nanti jenis instruksinya. Jadi di sini ada multiplexer yang akan memilih apakah nomor register yang akan ditulisi itu berasal dari bit 11 sampai 15 atau bit 16 sampai 20. Ini nomor register yang akan dioperasikan. Dioperasikan maksudnya akan dibaca atau ditulisi. Sedangkan kalau mau menulis data ke register, maka bit data masuk melalui write data ini. Kemudian yang keluar dari register itu ada read data 1 atau data yang berasal dari register pertama, dan read data 2, data yang berasal dari register yang kedua. Oke, jumlah register ada 32 register, di mana register itu bisa ditulisi kalau kontrolnya yang namanya read write ini diaktifkan. Jadi syaratnya harus diaktifkan dulu baru bisa ditulisi. Untuk dibaca tidak ada kontrolnya, tapi untuk ditulisi kontrolnya harus diaktifkan. Nah, register selain ada nomor juga ada namanya. Nah, ini daftar 32 register di MIPS. Kita lihat di sini ada nomor 0, jadi register disimbolkan dengan dolar. Ini dolar 0 yang artinya register nomor 0, nomor 1 sampai terakhir nomor 31. Jadi semua ada 32 register. Kemudian selain punya nomor, register juga punya nama.
Jadi register 0 itu namanya register 0, register 1 namanya register AT, dan seterusnya. Nah, dari 32 register ini, ada register yang sering sekali digunakan untuk operasional. Operasional itu maksudnya operasi misalnya penjumlahan, pengurangan, menyimpan variabel, dan sebagainya, yaitu register nomor 8 sampai 15 itu namanya register T0 sampai T7. Kemudian register nomor 16 sampai 23 namanya register S0 sampai S7, dan register nomor 24 sampai 25 atau register T8 sampai T9. Nah, tiga kelompok register ini yang nanti sering sekali digunakan. Nah, untuk mengingat-ingat antara nomor dan nama, kita bisa lihat di sini nomor 8, 16, dan 24 ini merupakan ujung dari setiap kelompok register. Maksudnya adalah nomor 8 itu nama untuk register T0, nomor 16 register S0, nomor 24 register T8. Jadi kita lihat di sini kelipatan 8 ya, 8, 16, 24. Jadi kalau kita ingat nomor 8, maka kalau ditanya nomor 10 itu register apa, kita tinggal mengurutkan aja. Kalau nomor 8 itu T0, nomor 10 berarti 8, 9, 10. Maju 3 kali ya, berarti T0, T1, T2. Seperti itu. Kalau nomor 16 itu register S0, berarti kalau nomor 20, kita bisa urutkan 16, 17, 18, 19, 20. Maju 5 kali berarti S0, S1, S2, S3, S4. Jadi nomor 20 itu namanya adalah register S4 dan seterusnya. Nah, ada register yang lainnya yang akan digunakan di keperluan yang lain. Misalnya nanti di bahasan tentang prosedur, kita akan lebih sering melihat penggunaan register V0, V1, dan A0 sampai A3. Ini akan sering digunakan. Termasuk register nomor 31 ya, register RA, return address, ini nanti digunakan ketika selesai memanggil prosedur. Nanti kita akan lihat lebih detail di bahasan tentang program assembly. Kemudian ALU, Arithmetic and Logic Unit. Ini merupakan otaknya komputer karena operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika, AND, OR, dan sebagainya yang melakukan adalah ALU ini. Nah, dalam operasinya, ALU akan menerima dua buah bilangan, sebut bilangan 1 dan bilangan 2. Ini akan masuk ke ALU untuk dioperasikan. Kemudian, output dari ALU itu hasil operasi dan status dari operasi. Di sini ada satu flag namanya zero flag. Jadi kalau hasil operasinya 0, zero flagnya akan bernilai 1. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk mengontrol apakah nilai program counter akan diupdate apa tidak. Yaitu ketika operasi BQ, branch on equal, misalnya membandingkan dua buah nilai bilangan. Kalau keduanya sama, berarti hasilnya 0, karena cara membandingkan dua buah bilangan sama atau tidak adalah dilakukan operasi pengurangan. Nah, kalau hasilnya 0, maka zero flag-nya akan 1. Kalau 1, maka program counternya akan diaktifkan sehingga bisa ditulisi, diupdate isinya. ALU ini akan melakukan operasi aritmatik atau logika apa, itu tergantung 3 bit yang masuk. 3 bit ini berasal dari ALU kontrol. Nah, bilangan yang masuk ke ALU
untuk bilangan pertama itu bisa berasal dari register A ya, atau dari program counter. Jadi kedua bilangan ini yang berasal dari register A atau program counter ini akan masuk ke ALU melalui multiplexer. Di multiplexernya nanti ada kontrolnya untuk memilih apakah dari yang register A atau dari program counter. Itu bilangan pertama. Untuk bilangan kedua, itu bisa berasal dari 4 macam. Bisa berasal dari register B, atau konstanta atau bilangan 4, atau berasal dari sign extend, atau berasal dari branch address. Jadi bisa ada 4 kemungkinan. Coba kita lihat dulu arsitekturnya supaya lebih ingat gambarannya. Nah, ini. Jadi bilangan pertama yang masuk ke ALU ini ada 2 macam ya. Yang jalur atas ini multiplexernya inputnya 0, atau jalur yang bawah inputnya 1. Jadi kalau yang atas ini nyambungnya ke program counter, kalau yang bawah itu ke register A. Ini bilangan yang pertama. Kalau bilangan yang kedua, ini diperoleh dari output multiplexer. Inputnya ada 4, jadi ada 4 pilihan. Input 0 ini nyambung ke register B, input 1 ke bilangan 4, input 2 ke sign extend, input 3 ke save left to. Jadi yang masuk ke ALU itu kemungkinannya bisa banyak. Kita kembali ke ALU. Nah, ALU itu akan melakukan operasi apa tergantung 3 bit yang masuk di sini. Jadi kontrolnya adalah 3 bit ini. Nah, di arsitektur ini operasi yang kita pelajari adalah operasi AND, OR, ADD, subtract, dan set on less than. 3 bit yang masuk ke ALU seperti ini. Jadi kalau 000, ALU pasti melakukan operasi AND, kalau 001 operasi OR, 010 operasi ADD, 110 pengurangan, dan 111 melakukan operasi set on less than. Itu cara kerja ALU seperti itu. Oke, tadi zero flag sudah kita bahas ya. Nah, ALU kontrol ini yang akan menghasilkan 3 bit yang masuk ke ALU. Sehingga ALU akan melakukan operasi apa tergantung 3 bit ini. ALU kontrol itu sendiri itu menerima input itu 2 macam. Yang pertama adalah 2 bit yang berasal dari kontrol ALU op dan 6 bit yang berasal dari 6 bit instruksi yang paling kanan, bit 0 sampai 5. Jadi 3 bit yang dihasilkan ALU ini tergantung input dari ALU op dan atau input dari 6 bit instruksi. Nanti di pembahasan instruksi kita akan tahu apakah input 6 bit dan 2 bit ini selalu digunakan bersamaan atau tidak. Nah, nanti di pembahasan tentang instruksi ya, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, ini mappingnya antara ALU op, kontrol ALU op. Jadi ALU op ini kontrol yang terdiri dari 2 bit. Kemudian instruksi, bagian dari instruksi ya, 6 bit sebelah kanan atau bit 0 sampai 5. Kita lihat mappingnya di sini. Kalau nilai ALU op 00, maka 6 bit dari instruksi itu nggak pengaruh diabaikan. Jadi kalau ALU op-nya 00, maka ALU kontrol ini selalu menghasilkan bit 010. Masuk ke ALU. Kalau ALU menerima 010, dia lakukan operasi penjumlahan. Kemudian kalau ALU op 01, 6 bit dari instruksi juga nggak pengaruh. ALU kontrol akan menghasilkan 110, 3 bit yang masuk ke ALU, dan ALU melakukan operasi pengurangan. Nah, 6 bit instruksi itu baru berpengaruh ketika ALU op-nya
nilainya 10. Kalau alupnya 10, maka jika 6 bit instruksi paling kanan itu 100000 atau desimalnya adalah 32, di sini ALU op akan mengeluarkan 3 bit 010. Kalau ALU menerima 010, dia akan melakukan operasi penjumlahan. Kalau 6 bit dari instruksi 100010 atau nilainya 34 dalam desimal, maka ALU menghasilkan bit 110 dan ALU melakukan operasi pengurangan, dan seterusnya. Nah, jika ALU op nilainya 11, di sini kita tidak pelajari. Jadi di arsitektur ini beberapa instruksi saja yang kita pelajari. Kemudian ada beberapa register yang fungsinya untuk menyimpan nilai sementara. Misalnya register A, ini untuk menampung sementara bilangan yang dibaca dari register atau bilangan pertama di register. Ini nantinya akan dimasukkan ke ALU. Kemudian register B ini untuk menampung sementara bilangan kedua yang dibaca dari register, yang nantinya juga akan masuk ke ALU. Berikutnya ada register ALU out, ini untuk menampung sementara hasil dari operasi ALU, dan nanti biasanya akan dikirimkan ke program counter atau ke register atau ke memori. Jadi isi ALU out ini nanti tujuannya bisa bermacam-macam. Berikutnya sign extend. Sign extend ini fungsinya untuk mengubah input 16 bit. 16 bit itu berasal dari bit instruksi 0 sampai 15. Itu diubah menjadi 32 bit. Dengan cara sebelah kiri ditambahi bit 0 semua. Jadi sign extend tidak mengubah nilai bilangannya, hanya mengubah 16 bit menjadi 32 bit. Nah, 32 bit ini nanti bisa masuk ke ALU atau masuk ke save left to. Ini contohnya. Misal 16 bit itu seperti ini. Kemudian ketika masuk sign extend akan diubah jadi 32. Nah, ini tambahannya 16 bit di sebelah kiri, 0 semua bitnya. Kemudian berikutnya save left to. Save left to ini fungsinya untuk menggeser bit ke kiri sebanyak 2 posisi. Jadi save left to di arsitektur yang kita pelajari ada 2. Ini adalah save left to yang terhubung ke sign extend. Inputnya 32 bit, outputnya 32 bit juga. Inputnya itu dari sign extend, komponen sebelumnya yang kita bahas ya, dari sini 32 bit. Kemudian outputnya ini akan masuk ke ALU. Nah, sebagai contoh, ini misalnya 32 bit. Ini yang akan masuk ke save left to. Di sini ada angka 1 di sini. Kalau kita ubah ke desimal ini nilainya 2. Kemudian ketika masuk save left to, ini akan digeser 2 posisi ke kiri ya. Posisi 1, 2 menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita ubah ke desimal, nilainya menjadi 8. Sehingga artinya save left to ini sama dengan mengalihkan bilangan yang masuk dengan 4 atau perkalian dengan 4. Kemudian save left to yang kedua itu terhubung ke IR, Instruction Register. Ini ada sedikit beda dengan save left to yang pertama tadi. Kalau save left to yang kedua ini menerima input sebanyak 26 bit, yaitu bit instruksi 0 sampai 25. Kemudian digeser ke kiri 2 posisi, tetapi sekaligus dia menambahkan 2 bit di kanan sehingga menjadi 28 bit. Jadi ya geser 2 bit dan di sebelah kanannya ditambah menjadi
2 bit. Jadi ada sedikit perbedaan dibanding save waktu yang pertama tadi. Tetapi fungsi save waktunya dalam artian mengalihkan dengan 4 itu sama. Hanya outputnya itu beda dengan input, jumlah bitnya beda. Kemudian komponen lainnya yang jumlahnya ada beberapa, yaitu multiplexer, di mana multiplexer ini akan memilih satu dari sekian input yang ada. Jenis multiplexer yang inputnya 2 itu akan memiliki satu kontrol, 1 bit kontrol. Karena dengan 1 bit nilainya bisa 0 atau 1. Kalau nilainya 0, maka jalur yang atas yang ada angka 0-nya itu yang terhubung ke output. Kalau selektornya nilainya 1, maka yang bawah ini akan terhubung ke output. Di arsitektur yang kita pelajari ini, ada 2 jenis multiplexer, yaitu multiplexer yang inputnya 2 dan multiplexer yang inputnya 4. Kalau multiplexer input 4, maka selektornya itu akan memiliki 2 buah bit, sehingga nilainya bisa 00, 01, 10, 11, atau ada 4 pilihan atau 4 kemungkinan. Nah, ini multiplexer yang memiliki input 2. Itu ada yang nanti outputnya terhubung ke memori atau ALU. Nama kontrolnya I or D, instruction or data, instruksi atau data. Kemudian ada multiplexer yang nanti outputnya terus sambung ke nomor register yang akan ditulisi. Nah, di sini inputnya bisa berasal dari bit instruksi 16-20 atau bit instruksi 11-15. Nama kontrolnya regdst, ini juga 1 bit. Kemudian multiplexer 2 ke 1 lainnya adalah yang dikontrol oleh mem to reg. Kontrolnya 1 bit juga. Inputnya bisa berasal dari ALU out atau dari MDR. Nanti output multiplexernya ini akan masuk ke register berupa data yang akan disimpan di register. Kemudian multiplexer lainnya dikontrol oleh ALU SRCA. Ini memiliki input yang berasal dari program counter atau ALU out dan dari register A. Outputnya akan masuk ke ALU. Nah, berikutnya multiplexer yang inputnya ada 4. Yang pertama adalah multiplexer yang dikontrol oleh PC source. Ini 2 bit. Nah, di sini kita lihat pilihannya ada nomor 0, 1, 2. 0 itu berasal dari ALU, ya, PC plus 4. Nomor 1 berasal dari ALU out. Yang nomor 2 untuk alamat hasil concat atau penggabungan bit. Jadi yang input 0 itu untuk operasi PC plus 4 atau increment normal. Nomor 1 untuk operasi lompat bersyarat atau branch. Nomor 2 untuk operasi lompat tanpa syarat. Nah, outputnya nanti masuk ke program counter berupa alamat yang baru. Nah, di sini kita lihat inputnya hanya 3. Seharusnya ada 4, berarti ada 1 input yang tidak difungsikan. Kemudian multiplexer 4 ke 1 lainnya adalah yang dikontrol oleh ALU source B. Ini kontrolnya 2 bit, sehingga kemungkinan nilainya adalah 00, 01, 10, dan 11. Ini pilihannya ada 4. Kalau input 0, ini data dari register B. Input 1 dari bilangan 4, input 2 dari sign extend, input 3 dari save left to. Semuanya ini akan masuk ke ALU. Komponen penting lainnya adalah control unit.
control unit ini menerima input sebanyak 6 bit, bit 26 sampai 31 dari bit instruksi. Nah, berdasarkan 6 bit yang masuk, control unit ini akan menghasilkan nilai dari setiap kontrol. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nama kontrol. Ada yang 1 bit, ada yang 2 bit. Mana yang nilainya 0, mana yang 1, mana yang 00, mana yang 01, dan sebagainya. Itu akan ditentukan oleh 6 bit yang masuk ke control unit ini. Jadi 6 bit ini sangat penting karena menentukan komponen mana yang aktif dan mana yang tidak. Nah, dari 13 kontrol yang dihasilkan oleh control unit tadi, kalau dilihat jumlah bitnya totalnya ada 16 bit karena ada beberapa kontrol yang terdiri dari 2 bit. Nah, ini daftarnya. Kita bisa lihat di sini ada 3 kontrol yang memiliki 2 bit, yaitu PC source, ALU op, dan ALU source B. Yang lainnya hanya 1 bit. Fungsi dari setiap kontrol kita bisa baca di sini. Misalnya, PC write count itu bersama dengan nilai dari your flag. Your flag itu yang ada di ALU, ya. Jika hasil operasi ALU 0, maka your flag-nya akan 1. Ini digunakan untuk mengaktifkan program counter agar bisa ditulisi saat ada perintah branch. Kemudian PC write ini untuk mengaktifkan program counter agar bisa ditulisi pada saat eksekusi secara normal atau tidak lompat. Atau untuk instruksi lompat yang tanpa syarat, misalnya jam. Maka PC write-nya ini akan bernilai 1. Kemudian kontrol IRT ini digunakan untuk memilih sumber alamat memori yang berisi instruksi atau data. Jadi memori itu nanti mendapatkan alamat dari mana, ini tergantung nilai dari IRT ini. Kemudian memread ini aktif ketika memori mau dibaca. Kebalikannya memwrite aktif ketika memori mau ditulisi. Kemudian memToRec untuk memilih sumber data yang akan disimpan ke register. IRWrite untuk mengaktifkan IR ketika mau ditulisi. Kemudian PC source untuk memilih alamat yang akan disimpan ke PC. ALU op ini digunakan untuk menentukan 3 bit yang akan masuk ke ALU. Nah, 3 bit ALU itu menentukan operasi dari ALU. Jadi, untuk instruksi tipe R, misalnya penjumlahan pengurangan, maka ALU op ini harus mempertimbangkan 6 bit dari instruksi, yaitu bit 0 sampai 5. Jadi, khusus untuk R-type, instruksi tipe R, ALU op ini tidak bisa langsung menghasilkan 3 bit, tapi harus melihat 6 bit yang ada di bit instruksi. Baru nanti 3 bitnya seperti apa itu bisa dihasilkan. Tapi untuk instruksi lainnya, ALU op ini langsung bisa menghasilkan 3 bit. Kemudian ALU source B ini untuk memilih sumber bilangan yang akan diproses untuk mendapatkan alamat instruksi yang baru. Kemudian ALU source A untuk memilih sumber alamat dasar, base address. Ini ada istilah base address. Ini nanti digunakan untuk pengaksesan memori, misalnya untuk membaca memori atau akan menuliskan data ke memori. Ini nanti akan dipakai ini base address. Rec-write digunakan ketika register mau diupdate isinya. Rec-dsd untuk memilih sumber nomor register yang akan ditulisi. Ini fungsi 13 nama bit control yang dihasilkan oleh control unit. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan?